Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Mutia, NIM 19233029 dari jurusan Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan pada masa pandemi COVID, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Saya memilih satu bidang, yaitu tentang sembako. Banyak cara yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang besar. Salah satunya adalah dengan membuka usaha grosir sembako. Dalam buka usaha grosir sembako dalam masa pandemi ini, kita pasti setiap masyarakat membutuhkan sembako, membutuhkan kebutuhan pokoknya, misalnya seperti beras, sabun, makanan lain, dan perlengkapan lain seperti sanitizer misalnya. Kemudian dalam sebuah grosir yang mengetahui bagi usaha sembako, usaha misalnya mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, salah satu roda penggerakkan perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sumbangan UMKM terhadap PDB di Indonesia mencapai angka 60-34% pada tahun 2017. Ini artinya sekitar 60% nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2017 berasal dari sektor UMKM. Pengertian UMKM dan UKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset. Usaha seperti usaha mikro merupakan usaha produk milik orang yang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria asetnya maksimal 50 juta, sedangkan kriteria omsetnya maksimal 300 juta. Dan hingga saat ini realisasi simulasi tersebut 32,5 triliun dari keseluruhan alokasi yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran 41,2 triliun tanpa DIP 78,8 triliun dan belum DIP 3,4 triliun. Realisasi didukung bagi UMKM terdiri dari penempatan dana 30 triliun, pembayaran investasi LPDB 1 triliun, PPh final UMKM DTP 200 triliun. Peningkatan daya beli juga akan menjadi salah satu faktor pendorong penyerangan stimulasi UMKM COVID-19 yang sebesar 123,46 triliun. Alokasi dana itu diberikan dalam bentuk subsidi bunga 35,28 triliun. Penempatan dana untuk restrukturasi 78,78 triliun, belanja IJP 5 triliun, penjaminan modal kerja 1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp 24 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB UKM dan 1 triliun. Seorang pengusaha mempertimbangkan usaha yang didirikannya secara perhitungan diduga usahanya memiliki penghasilan 4,8 miliar. Berapa pertimbangan jumlah bentuk usaha yang sebaiknya dipilih dengan pertimbangan aturan pajakan terkait dari potensi besarnya penghasilan serta pajak yang mungkin akan menjadi tanggung perusahaan yang didirikannya.
faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk usaha. 1. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan OP dan WP, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. Selanjutnya, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba, bruto, usaha maupun penghasilan, dan pembagian keuntungan kepada para pemegang orang sahamnya. Adanya ketentuan mengenai kekurangan hasil usaha neto dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Kemungkinan pengajuan pelakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba pajak atau penghasilan, personel holding company dan sebaliknya. Keuntungan dan bentuk usaha CV dibandingkan bentuk usaha lainnya. 1. Pemegang tarif pajak yang tertinggi yang terendah dibandingkan alternatif lainnya sehingga menghasilkan pajak penghasilan terendah. Pilihan bentuk usaha berupa CV dapat menghindarkan dari pengenaan pajak ganda atas penghasilan dari sumber seperti yang terjadi pada PT Pengenaan Pajak Berganda dapat dihindar apabila laba tersebut berasal dari bagian yang diterima atau diperoleh perwenangan konduktor. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.